bagaimana hukum atau apa hukum mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, apakah ada sesuatu yang masuk akal dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Itu 2 poin. Sebelum saya masuk kepada 2 poin ini, bagaimana hukum mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis, dan apakah ada akal sehat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Sebelum saya masuk ke dalam 2 poin ini, saya ingin membahas bahwa kenapa permasalahan ini ada. Begini para ikhwah, sebagai seorang muslim meyakini Al-Quran dan hadis adalah 2 sumber referensi valid wahyu dari Allah. Dia valid wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis menurut mereka adalah tidak valid, kecuali yang masuk akal mereka. Sedangkan kata mereka, akal itu apa yang ditunjukkan oleh akal pasti valid. Saya beri contoh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia yang terbaik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia yang paling terbaik. Kata mereka, iya, ini ayat dari Al-Quran, wahyu dari Allah valid. Tapi apa yang ditunjuki oleh ayat ini belum tentu valid. Ada masih keraguan di dalamnya. Ada tafsiran-tafsiran lain di dalamnya. Tapi kalau apa yang ditunjuki oleh akal pasti valid. Contoh misalkan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pasti valid. Oleh karena itulah mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran atau hadis. Begitu ceritanya. Kenapa mereka sangat mengagungkan akal daripada Al-Quran dan hadis? Karena bagi mereka penunjukan yang ditunjuki oleh akal pasti valid. Ya. Api panas karena terbukti valid, ya, masuk akal. Mengapa akhirnya mereka lebih mendahulukan penunjukan yang ditunjuki oleh akal daripada penunjukan yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ada orang mengatakan, jangan sampaikan kepada saya Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis masih sangkaan semua. Banyak tafsirannya. Nah, itu bahasa mudahnya. Tapi kalau akal, tidak. Semua yang masuk akal kita terima. Nah, dari sinilah akhirnya timbul pemikiran tadi bahwa orang-orang yang mengatakan yang tidak masuk akal tidak diterima. Meskipun itu dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena akal adalah sesuatu yang paling utama. Penunjukannya valid, pasti. Sedangkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, iya, wahyu dari Allah, valid dari Allah, valid dari Rasul SAW, wahyu dari Allah. Tapi penunjukan yang ditunjukin oleh Al-Quran dan hadis masih sangkaan, banyak tafsiran. Itu sebabnya mengapa mereka lebih mengkultuskan akal. Baik, kita masuk kepada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah ada sesuatu yang masuk akal bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ada adalah syariat Islam datang dengan sesuatu yang susah kadang-kadang dipahami oleh sebagian akal. Makanya karena dia tidak sampai, akhirnya dia tolak. Padahal tidak boleh ditolak. Sudah tidak sampai, itulah batasan akal. Sudah seperti itu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.